Pada suatu cerita, hiduplah seorang pramugari cantik yang bernama Nadira. Awal cerita, Nadira adalah seorang pramugari cantik yang dikenal ramah oleh semua penumpang. Senyumnya selalu mampu menenangkan orang-orang yang gugup saat terbang. Di balik penampilan yang sempurna, Nadira menyimpan kesedihan. Ia jarang pulang dan hampir kehilangan kedekatan dengan keluarganya, terutama ibunya yang sedang sakit. Permisi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Mbak, saya takut terbang nih. Tenang ya Mbak, semuanya akan baik-baik saja. Jika Anda butuh apapun, bisa beritahu saya. Terima kasih ya Mbak, senyuman Mbak bikin saya tenang sekarang. Sama-sama, itu juga sudah tugas saya sebagai pramugari. Konflik cerita. Suatu hari, Nadira mendapat jadwal penerbangan penting ke luar negeri. Di saat yang sama, ia menerima kabar bahwa kondisi ibunya semakin memburuk. Ia dihadapkan pada pilihan sulit, tetapi menjalankan tugasnya sebagai pramugari atau pulang untuk menemani ibunya di saat terakhir. Halo? Apakah ini Nadira? Ya, ini dengan saya sendiri. Kami dari rumah sakit, kondisi ibu Anda menurun. Apa? Saya sedang bertugas. Sebaiknya Anda segera datang ya. Baik, terima kasih ya. Lanjutan dari konflik cerita. Teman Nadira bertanya, apa yang terjadi pada Nadira? Nadira, kamu kenapa? Wajahmu kok pucat? Ibuku sedang sakit, kondisinya sedang memburuk, tapi aku harus terbang. Kamu yakin? Ini penting, tapi keluarga juga penting. Aku bingung, aku harus pilih yang mana. Klimaks cerita. Saat pesawat sudah siap lepas landas, hati Nadira semakin gelisah. Air matanya hampir jatuh ketika ia membayangkan ibunya sendirian di rumah sakit. Di detik-detik terakhir, sebelum pintu pesawat ditutup, Nadira akhirnya mengambil keputusan besar. Ia meminta izin untuk turun dari penerbangan itu. Guruku, siap lepas landas. Nadira, masih ada waktu, ikuti kata hatimu. Kapten, saya ingin turun sekarang. Kamu yakin dengan keputusanmu? Iya, saya yakin. Saya harus menemui ibu saya. Akhirnya Nadira pun memutuskan untuk menemui ibunya di rumah sakit. Penyelesaian dengan segala risiko terhadap pekerjaannya, Nadira bergegas menuju rumah sakit. Ia tiba tepat waktu untuk menggenggam tangan ibunya. Ibunya tersenyum lemah, merasa bahagia karena Nadira memilih untuk berada di sisinya. Bu, Nadira sudah pulang. Kamu udah datang, Nak. Ya Bu, maafkan Nadira ya, selama ini Nadira jarang pulang. Tidak apa-apa, Nak. Yang penting kamu udah ada di sini. Nadira sayang Ibu. Penutup. Sejak saat itu, Nadira menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang karir, tetapi juga tentang hadir untuk orang-orang yang kita cintai. Ia tetap menjadi pramugari, namun kini ia tidak pernah lupa untuk pulang, karena rumah adalah tempat di mana cinta selalu menunggu. Bagaimana keadaan ibumu? Lebih tenang dan juga lebih baik. Sama dengan aku juga lebih tenang sekarang. Kamu nggak menyesal? Tidak. Sekarang aku juga tahu kalau keluarga lebih yang utama, harus kita utamakan juga. Pesan moral yang ingin saya sampaikan dari cerita yang saya perankan, bahwa keluarga adalah hal yang paling berharga dalam hidup dan tidak boleh diabaikan meskipun kita sibuk mengejar karir. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang pekerjaan atau pencapaian, tetapi juga tentang hadir untuk orang yang kita cintai. Dalam hidup, terkadang kita harus berani mengambil keputusan sulit demi hal yang benar. Waktu bersama orang tersayang sangat berharga dan tidak bisa diulang, dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Baiklah, segitu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.